Siapa saleh? Salihin itu jamak daripada salihun. Jamaknya salihun, salihin. Jamak muzakkar salim. Siapa saleh? Orang yang saleh. Orang yang saleh adalah al-qaim bihuquqillah wa huquqi khalqih. Orang yang memenuhi hak daripada atau kewajibannya kepada Allah wa huquqi khalqih, dan hak-hak kewajiban kepada makhluk. Itu saleh. Artinya dia baik terhadap Allah dengan melakukan seluruh apa yang menjadi perintah dan menjauhi larangan Allah, menjaga haqqullah, hak kewajiban yang berhubungan dengan Allah, wa huquqi khalqih, dan hak dan kewajiban yang berhubungan dengan makhluk. Hak-hak makhluk secara umum, tidak hanya orang mukmin. Orang mukmin itu haknya kalau bertemu ucapkan salam, kalau ada yang sakit dijenguk, kalau ada yang membutuhkan bantuan dibantu, ditolong. Hakul basyariyah, hak dan kewajiban sesama manusia, tidak memandang agamanya apa, suku dan rasnya apa. Kalau mereka mendapati suatu musibah dan bencana, kita berikan pertolongan kepada mereka. Hak dari setiap makhluk Allah. Misal kalau merawat hewan, binatang, jaga makanannya, jangan sampai telat, jangan mati, jangan sampai mati. Punya hewan, punya piaraan binatang, jaga minumannya, jaga makanannya. Itu orang yang saleh. Jadi orang yang saleh itu tidak hanya baik kepada sesama, tapi juga baik kepada Allah. Atau sebaliknya, tidak hanya baik kepada Allah, tiap hari, tiap malam ibadahnya ratusan rakaat, zikirnya ribuan zikir, tapi tidak pernah tidak baik kepada sesama, tidak baik kepada tetangganya, tidak baik kepada sesama umat Islam, maka itu bukan saleh. Jadi saleh menjaga haqqullah wa haqqul adami wa haqqul makhluk. Bukan hanya adami, tetapi wa huquqi khalqih. Menjaga hak kepada setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik kepada seluruh makhluk Allah tanpa memandang muslim, non-muslim, ras dan sukunya, warna kulitnya, bahasanya, dan juga huquqillah, baik kepada Allah dengan menjaga dan menjauhi larangannya. Itu saleh. Sebaliknya adalah taleh. Kalau saleh baik kepada Allah dan makhluknya, maka taleh tidak baik kepada Allah dan makhluknya. Tidak mengikuti perintah Allah, tidak menjauhi larangan Allah, tidak baik kepada sesama, itu taleh, tidak saleh. Dan kita dituntut untuk bagaimana kita diharapkan menjadi manusia-manusia yang saleh, yang baik, tidak hanya baik kepada Allah, tapi juga baik kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang saleh ini, apa kata baginda Nabi besar Muhammad? Yushaddadu. Mereka itu diberikan kekuatan oleh Allah. Jadi orang-orang yang saleh ini yushaddadu, diberikan kekuatan oleh Allah, baik secara mentalnya, lahir batinnya,
Kekuatan atas apa? Alaihim, atas musibah yang Allah timpakan kepada mereka. Dan termasuk tanda daripada cinta Allah kepada kekasihnya daripada orang-orang yang saleh adalah Allah memberikan musibah dan bencana. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah itu kalau cinta kepada seorang hamba, kenapa dicintai oleh Allah? Karena saleh, karena baik kepada Allah, melakukan seluruh perintah Allah, ibadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah, menjaga hak-hak daripada makhluk Allah, sehingga Allah mencintai mereka. Apa bukti cinta Allah kepada mereka? Orang-orang yang saleh ini ibtalahum, diuji oleh Allah, diberikan musibah oleh Allah. Musibah apapun, tidak ada orang yang saleh daripada baik mereka nabi, wali, kecuali mereka mendapatkan musibah. Nabi Muhammad al-insanul kamil, manusia yang paling sempurna, mendapatkan musibah, ancaman dari orang-orang Quraisy, begitu juga para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi'in. Karena musibah, bala, bencana itu adalah termasuk bukti daripada cinta Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang saleh. Untuk apa? Untuk liyarfa'a darajatahum, untuk mengangkat derajat dan makam mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna asyaddan nas bala'an al-amsal fal-amsal. Karena semakin orang itu mulia di sisi Allah, maka semakin besar ujiannya, musibahnya, cobaannya. Al-amsal fal-amsal. Asyaddan nas bala'an al-amsal fal-amsal. Semakin orang itu baik, semakin besar bala dan musibahnya. Kita lihat berapa banyak musibah yang menimpa para nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria dibunuh, dikejar. Baginda Nabi besar Muhammad diboikot, dilempari kotoran, dibilang tukang sihir, difitnah. Begitu juga yang terjadi kepada para ulama kita. Dan Allah Subhanahu wa taala tatkala mereka mendapatkan bala, bencana, ujian dan musibah, yushaddadu, dikuatkan hatinya oleh Allah, dikuatkan batinnya oleh Allah, sehingga mereka sabar di dalam menghadapi setiap bencana, musibah yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, buah dari kesabaran inilah yang menyebabkan derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yushaddadu alaihim wa innahu la yusibu mu'minan nakbah min syaukah, dan sesungguhnya la yusibu mu'minan nakbah min syaukah, tidaklah mengenai, menimpa, la yusibu, dan tidaklah menimpa seorang mukmin nakbah, sebuah musibah, bencana, ujian, baik ujian itu min syaukatin, dari duri yang mengenai tubuh seorang mukmin, terkena duri, dicocok duri, fama fawqa dzalik, atau sesuatu, terkena sesuatu yang lebih besar, yang lebih menyakitkan dari syaukah, dari duri, kejatuhan pohon, ma fawqa dzalik, mendapatkan musibah, bencana, ujian yang besar, min syaukah, yang lebih daripada sekedar terkena duri, syaukah. Illa huttat anhu biha khati'ah, kecuali
bencana, ujian, musibah yang menimpa seorang yang saleh, seorang mukmin yang saleh, baik itu para nabi, para wali, para sahabat, para ulama, khuttat anhu biha khatiyah, kecuali Allah ingin dosa dan kesalahan mereka dihapus oleh Allah, wa rufi'a lahu biha darajah, dan derajatnya kelak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar musibah ujian yang menimpa kepada seorang yang saleh, dengan kesabaran mereka di dalam menghadapi musibah, Allah hapus setiap dosa dan kesalahannya, wa rufi'a lahu biha darajah, dan derajatnya kelak di sorga diangkat oleh Allah, sehingga derajatnya tinggi, dekat dengan derajat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.